semua. Perkenalkan, nama saya Sarantania Doko Pariwana, siswi kelas 12 IPA SMA Kristen Pandegajaya. Dan bersama saya ada Triverasir, siswi kelas 12 IPA dari SMA Kristen Pandegajaya. Di video ini kami akan sedikit membahas tentang bahaya narkolema bagi anak. Untuk itu, stay watching! Oke, sebelum kami membahas podcast ini lebih lanjut, kami berharap kita dapat benar-benar paham bahwa bahaya dari narkolema dan dapat menerapkan cara menanggulangi atau upaya-upaya pencegahan dari narkolema. Oke, kita lanjut. Narkolema adalah singkatan dari narkoba lewat mata atau biasa disebut pornografi. Kenapa bisa disebut sebagai narkoba? Karena pornografi ini memberikan efek yang sama seperti narkoba, yaitu kecanduan. Jadi orang-orang yang mengonsumsi atau menyaksikan konten-konten yang berbau pornografi akan mengalami kecanduan. Dari pengertiannya saja kita dapat tahu bahwa perihal pornografi ini berbahaya. Jadi pastinya kita juga sudah pernah mendengar apa itu pornografi dan bagaimana bahaya dari pornografi. Tapi apakah suatu alasan mengapa mereka mau untuk menonton pornografi yang terkadang kita jarang mengetahuinya? Nah, betul sekali Kak Sherin. Ternyata narkolema atau pornografi ini sangat berbahaya begitu, Kak. Oleh karena itu, kita juga perlu untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan narkolema atau pornografi ini bisa terjadi. Narkolema atau pornografi ini bisa terjadi karena terkhususnya pada anak-anak usia 11 sampai 15 tahun. Kenapa? Karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anak, dan itu menyebabkan anak-anak pun merasa sendiri, merasa bosan, bahkan merasa kesepian, sehingga mereka pun memutuskan untuk mau mencari kesenangan, yaitu dengan cara atau dengan melalui menonton konten-konten pornografi. Nah, selain itu ada sebuah senyawa, yaitu senyawa dopamin yang akan merangsang mereka untuk merasa nyaman, merasa senang, sehingga mereka pun tertarik untuk terus menonton konten-konten yang berbau pornografi. Oke, jika tadi ada penyebabnya, karena narkolema ini sama dengan narkoba, pasti memiliki dampak negatif dari kecanduan pornografi. Oke, kecanduan dari pornografi ini memiliki dampak negatif seperti menjadi pelupa, mudah depresi, dan adapun mau meniru konten-konten yang berbau pornografi dan dapat terjerat pada seks bebas. Adapun kemungkinan terburuk dari kecanduan pornografi yaitu menurut Kemenkes pada tanggal 28 Juli 2022 menyebutkan bahwa kecanduan pornografi akan merusak otak bagian depan manusia, yaitu prefrontal cortex, yang bertujuan untuk pengambilan keputusan dan karakter manusia. Hal ini sangat berbahaya karena orang-orang yang kecanduan pornografi akan sulit membedakan manakah hal yang salah dan yang benar, sehingga mereka akan merasa bahwa diri mereka melakukan hal yang benar, padahal itu salah dan akan menjerat mereka ke hal-hal yang negatif. Dari sini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa dari akibat kecanduan pornografi sangat berbahaya, terlebih khusus untuk anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengawasan dari orang tua yang lebih, sehingga anak dapat mengetahui dan sadar bahwa pornografi itu salah dan tidak akan mencoba untuk menyaksikan atau melakukannya. Oh, Kak Sharon, berarti ternyata narkolema atau pornografi ini bukanlah sebuah masalah yang sepele. Ya, pornografi adalah masalah yang serius bagi anak-anak dan tidak dapat disepelekan oleh kita semua. Oh iya, karena berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu menyatakan bahwa 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia pernah menyaksikan kegiatan seksual atau dalam hal ini pornografi. Nah, melalui media daring atau online. Nah, selain itu juga Direktorat Tindak
Pidana Cyber Barreskrim Polri pernah mengadakan konferensi pers pengungkapan kasus kejahatan seksual anak melalui game online. Itu di Gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa 30 November 2021. Jadi berdasarkan data atau kasus yang ada, berarti banyak anak yang sudah terpapar pornografi. Buktinya lebih dari setengah anak di Indonesia sudah pernah menonton konten-konten yang berbau pornografi. Lalu bagaimana dengan anak-anak tersebut? Ya, tentunya anak-anak tersebut akan secara otomatis akan terus mau untuk mencari tahu lagi. Berarti mereka akan mengalami fase itu kecanduan. Ya, betul sekali. Ya, sangat disayangkan sekali karena ternyata narkolepsi atau pornografi ini bisa membahayakan masa depan anak-anak yang adalah penerus bangsa. Lalu dengan kasus yang sudah terjadi, siapa yang harus disalahkan sekarang? Orang tua atau anak? Ya, menurut saya tidak ada yang perlu untuk disalahkan. Kenapa? Karena baik orang tua maupun anak itu sama-sama memiliki peranan yang penting. Oke, berarti dalam hal ini orang tua memiliki satu peran penting untuk memperhatikan atau mengontrol anak, sedangkan anak harus memiliki kesadaran agar tidak melakukan atau menonton hal-hal yang berbau pornografi. Ya, betul sekali. Karena kasus pornografi yang terjadi seperti yang sudah saya jelaskan, ternyata kasus ini terjadi lebih banyaknya pada anak-anak, yaitu pada usia 11 sampai 15 tahun. Dan itu karena kurangnya perhatian dari orang tua sehingga hal ini bisa terjadi. Oke, seperti yang kita sudah bahas tadi, berarti anak-anak membutuhkan satu perhatian dan kontrol yang sangat baik dari orang-orang di sekitarnya. Seperti berdasarkan data yang sudah kita lakukan, yaitu 16 dari anak yang kami teliti, 12 diantaranya sudah pernah menonton atau menyaksikan konten-konten yang berbau pornografi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu ada banyak faktor dan alasan. Contohnya, tidak sengaja melihat di website, oleh ajakan teman, dari pergaulan, ataupun diri sendiri yang ingin untuk menonton konten-konten yang berbau pornografi. Dalam artian, hal ini anak-anak mudah terpapar pornografi, sehingga perlu adanya kontrol yang ketat dari orang tua sehingga anak tidak mau untuk mencoba menonton hal-hal yang berbau pornografi. Oke. Dari sini kita sama-sama bisa waspada bahwa di zaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, anak-anak dapat banyak mengakses hal-hal atau informasi-informasi lewat internet. Dari sini perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua ataupun anak untuk dapat mencegah agar anak tidak dapat mengakses hal-hal yang berbau pornografi atau meminimalisir hal-hal tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah kita dengar, ternyata narkolepsi atau pornografi ini bisa membawa dampak yang sangat negatif bagi anak-anak yang adalah penerus bangsa. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa, kita perlu untuk melakukan sebuah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu baik dari pihak orang tua maupun dari pihak anak-anak. Nah, yang pertama dari pihak orang tua. Nomor 1, orang tua perlu untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan internet yang baik dan aman. Kemudian yang kedua adalah orang tua juga perlu untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah orang tua juga perlu untuk memberikan pemahaman atau memberikan pendidikan seksual kepada anak sesuai dengan umurnya mereka. Kemudian tindakan yang harus dilakukan oleh anak-anak adalah mereka tidak boleh membiasakan diri untuk menyendiri atau duduk-duduk sendiri begitu, karena itu sangat berbahaya. Kemudian ketika anak-anak sudah merasa bosan, sudah merasa kesepian, sudah merasa sendiri, maka usahakanlah untuk lakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, setelah itu yang terakhir adalah anak-anak juga perlu untuk menggunakan gadget atau handphone dengan baik. Karena seperti penjelasan yang tadi sudah kita dengar, kasus
pornografi atau narkolepsi ini sering terjadi melalui media daring. Terima kasih Trivera. Ya. Oke, dengan semua penjelasan yang kita sudah dengar tadi, kami simpulkan bahwa zaman sekarang anak-anak sangat gampang terpapar oleh pornografi. Karena dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Oleh karena itu, orang tua perlu untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak agar anak benar-benar sadar bahwa pornografi itu berbahaya dan salah, agar mereka juga tidak ingin atau tidak mau untuk melakukan atau menonton hal-hal yang berbau pornografi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada begitu banyak dampak negatif dari pornografi, apakah kita akan terus membiarkan anak-anak kita, terus membiarkan adik-adik kita untuk terus terpapar dan kecanduan pornografi? Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa, kita jangan sampai membuat diri kita terjerumus dalam hal-hal yang berbau pornografi. Karena saya, kamu, dan kita semua adalah penerus bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa.